Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allah, Engkau Tuhan kami. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan. Kami angkat tangan menyembah-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, saudara. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh ralaba takara labarian daralaba hurian daralaba syian daralaba takara labarian daralabarian. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Hurian daralaba syian daralaba. Yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, saudara boleh mulai berdoa di dalam bahasa roh. Hurian daralaba syian daralaba takara labayana. Hurian daralaba syian daralaba ralaba. Kami angkat tangan, kami angkat suara menyembah-Mu Tuhan. Hurian daralaba syian daralaba takara labarian daralabarian daralabarian daralabarian. Hurian daralaba takara labarian daralabarian daralabarian daralabarian. Engkau ada di rumah kami Tuhan. Hurian daralaba syian daralaba. Engkau ada di hidup
Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih buat rahmat yang selalu baru setiap hari buat kami. Terima kasih kami sehat, kami kuat di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih semakin hari kami semakin diperbaharui oleh kasih-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin-Mu dalam hidup kami. Buat kami mengerti Tuhan betapa panjang lebar luas dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Buat kami mengerti Tuhan bahwa di dalam segala rencana Engkau ada di dalamnya dan Engkau selalu ada beserta dengan kami. Allah Immanuel yang terus menyertai kami, kami bersyukur. Dan pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa buat gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya Pak Denny, Pak Paul, Pak Johan, Pak Rianto. Kami mau berdoa buat gembala rayon kami Pak Yongki dan kedua wakilnya Pak Ari dan Pak Riza. Kami minta ya Tuhan perlindungan darah-Mu Tuhan Yesus ada atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Mereka dijauhkan dari segala virus-virus, bakteri, penyakit apapun ya Tuhan. Karena ada perlindungan darah-Mu yang sempurna atas pemimpin-pemimpin kami. Atas istri, anak, cucu, menantu mereka Tuhan. Ada di dalam kendali-Mu, ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan. Kami tahu ini adalah tahun new dimension buat kami. Ini tahun yang baru buat kami Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang terjadi atas Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami berdoa bahwa Pentakosta yang ketiga sudah dimulai atas Indonesia. Sedang terjadi atas Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan. Mulai dari anak-anak dari kandungan, anak-anak sekolah minggu GC Youth, dewasa muda, orang-orang tua, teruna-teruna ya Tuhan. Semua hari-hari ini Kau lawat dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Amin Ma'ruf Tuhan. Kami berdoa buat aparat-aparat yang tertinggi, para menteri Tuhan, MPR, DPR, semua jajaran yang ada di pemerintahan ini. Kami minta roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah untuk kesejahteraan Indonesia, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Dan kami mau berkata, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk COVID-19, untuk krisis ekonomi kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Indonesia. Indonesia sehat, Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Indonesia dilindungi. Kami tahu mata-Mu sedang tertuju atas Indonesia Tuhan. Kami sedang menantikan satu lawatan yang besar ya Tuhan terjadi atas Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Berberkati kota kami, kota Depok ya Tuhan. Biar kota Depok juga menjadi kota yang sehat. Kota yang dipulihkan Tuhan, kota yang disembuhkan Tuhan. Berkati Bapak Wali Kota kami ya Tuhan. Berkati penduduk kota ini ya Tuhan. Kami semua sehat, kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Berkati umat pilihan-Mu Israel, Yerusalem Tuhan. Damai sejahtera, keselamatan juga ada di sana ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini kami mau terus menyembah, kami terus mau memuji Engkau. Hati kami begitu rindu, hati kami begitu mengingini Engkau. Lebih dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara ada kemenangan yang terjadi dalam hidup kita, katakan amin. Ada kesembuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau bilang Saudara, ketahuilah semua yang terjadi hari-hari ini itu atas seizin Tuhan. Dan saya tahu waktu kita ngerti atas seizin Tuhan, kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita, atas bangsa kita, atas bangsa-bangsa Saudara. Dan biar pagi hari ini kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa sembah kita bawa hidup kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Rabasyantara. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku
berlindung. Hanya Engkaulah buku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa hatiku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa hidupku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Engkau perlindungan kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Katakan saudara. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah aku menyembah-Mu ya Tuhan, membawa hidupku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan Engkau ada di sana Tuhan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, amin Tuhan. Engkau ada, Engkau selalu. Oh, sedalamnya hatiku, dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Boleh sama-sama dengan saya, yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Buka hati kita pagi ini saudara. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, bahkan kasih-Mu gak jauh sama aku Tuhan. Dalam jiwaku, di dalam kesesakan, bahkan dalam di kemenangan, dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saudara sendiri yuk katakan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu
lagi sama-sama. Sedalam hatiku kamu tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kemenangan, yes Lord, yes Lord. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku kamu tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam amin Tuhan, amin. Di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersama. Dengan iman yuk kita berkata pagi ini. Di dalam kesesatan, Tuhan ada di sana saudara. Di dalam, Tuhan juga ada dalam kemenangan kita. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, haleluya. Oh, Kau ada bagiku Tuhan, Kau ada bagiku Tuhan. Kau Immanuel, Kau Immanuel. Allah Kau beserta denganku. Kau Immanuel, oh, Allah yang menyertaiku, Allah yang bersama denganku. Oh, aku bersyukur padamu. Kau tahu hatiku ya Tuhan. Kau ada di setiap musim dalam hidupku. Aku bersyukur, bersyukur Tuhan. Oh, lama syanda. Haleluya. Yo sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Puji Tuhan saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia selalu ada di dalam musim dalam hidup kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Oh, lama syanda. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan sayang sama saya. Kuriala bayasya daralabo. Dia gak pernah tinggalkan. Oh, aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu melenyap
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Sepakat saudara, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang, dengan iman kita berkata pagi ini, yang telah berjanji, memuji kebesaran-Mu. Yuk puji terus saudara, puji Tuhan kita. Ajaib Tuhan, Dia ajaib, Dia ajaib. Ajaib Tuhan. Yes, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, kami memuji.
alami dalam hidup kami. Kami mau terus memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami bersukacita atas Allah Immanuel, atas Allah El Shaddai dalam hidup kami. Sama-sama yang bersukacita katakan amin. Haleluya, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Mungkin di kanan kirimu ada suami, ada istri, ada anak saudara. Bisa bilang selamat hari Minggu, Tuhan Allah Immanuel menyertaimu. Tuhan Allah El Shaddai beserta denganmu. Haleluya saudara. Kita terus bersuka cita karena di dalam Tuhan ada kekuatan dan kesembuhan. Saya percaya waktu kita terus memuji menyembah Tuhan, Dia Allah yang ada di tengah-tengah kita dalam hidup kita, menyertai kita. Haleluya. Boleh tepuk tangan ya sama-sama ya. Yang di rumah, kalau mau bangkit berdiri boleh sama-sama berdiri dengan saya. Ya, come on. Tepuk tangan ya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita ajaib. Ya Allah El Shaddai buat saudara, buat saya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, ada Yesus, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan sama jiwamu hari ini saudara. Tak usah ku takut, ada Allah, Allah menjaga. Dalam kondisi ini janji Tuhan, tak usah aku bimbang. Yesus aku bersyukur haraku. Tak usah ku susah, oh ya, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia berkati, Dia memberkati. Ya sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai-mu, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat yang melimpah, El Shaddai. Sekarang kasih tahu kanan kirimu saudara, bilang gak usah kau takut, gak usah kau khawatir, ada Tuhan Yesus beserta denganmu. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, tak usah kau takut, Allah menjagaku. Kasih tahu saudara, tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu, Yesus peliharamu. Haleluya. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah kau cemas, Dia berkati, Dia yuk angkat tangan sama-sama sekarang. El Shaddai,
saudara dan saya. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Puji Tuhan, saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan yang berdiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita terus akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga itu terjadi pasti atas keluarga kita, kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Saya akan membacakan beberapa pengumuman penting untuk minggu ini. GBI Kamboja Depok telah menyalurkan bantuan sembako dari Wonder Food dan telah dibagikan pada tanggal 6 Juni 2020 kepada sekitar 200 orang yang membutuhkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wonder Food yang telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Demikianlah pengumuman GBI Kamboja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. Satu, dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. Dua, anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau perisai kami. Hanya Engkau penolong kami. Dan hanya dekat-Mu saja kami tenang. Karena daripadamu lah keselamatan kami. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami terus buka roh kami untuk Engkau berfirman dan Engkau berkata-kata dalam hidup, dalam roh kami, supaya kami disembuhkan, supaya kami dipulihkan. Sebab firman-Mu itulah kekuatan buat kami, Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua diurapi. Haleluya, sama-sama yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom, apa kabar saudara semua? Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik-baik, sehat dan dilindungi Tuhan. Nah, tema saya hari ini adalah mengikuti tuntunan Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Terjadi menjadi tahun yang begitu luar biasa. Di awal tahun kita sudah dikejutkan dengan banjir yang terjadi di mana-mana. Lalu di bulan Januari kita juga mulai mendengar ada virus corona di Wuhan. Tapi kita masih tenang, karena itu jauh daripada Indonesia. Bahkan ketika mulai tersebar ke bangsa-bangsa yang lain, kita masih tenang-tenang saja. Tapi di bulan Maret, tiba-tiba virus corona masuk ke Indonesia. Dan itu membuat satu perubahan yang besar. Membuat satu goncangan-goncangan yang terjadi. Akhirnya mulai terjadi goncangan ekonomi, ada orang-orang mulai di PHK, ada orang-orang yang mulai bisnisnya menjadi lesu, dan orang mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan. Mulai bekerja di dalam rumah, bahkan sekarang ini mulai memasuki yang nama new normal. Orang kembali pergi bekerja, tapi terjadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ada banyak orang berpikir tahun ini adalah tahun yang berat. Bagaimana mungkin ini tahun yang baik, sedangkan kita melihat hanya goncangan demi goncangan. Tapi mari kita lihat apa kata Tuhan tentang tahun. Mari kita lihat dalam Mazmur 65 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Di dalam terjemahan Modified Indonesia Literal Translation di sana dikatakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-jejakmu bertaburan dengan kelimpahan. Jadi kita bisa berkata bahwa tahun ini penuh goncangan. Tahun ini begitu buruk, tapi Tuhan tetap memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Bahkan kalau kita mengikuti jejak-jejak Tuhan, di sana dikatakan bertaburan dengan kelimpahan. Jadi Anda bisa merasakan goncangan hari ini, tapi percayalah tahun ini tetap tahun yang baik. Karena Tuhan akan memahkotainya dengan kebaikan Tuhan. Bagian kita ada mengikuti jejak-jejaknya, supaya kita mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Mengikuti jejak-jejak Tuhan artinya kita mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu berhenti di satu daerah, maka semua bangsa Israel harus berkemah di daerah tersebut. Tapi waktu tiang awan itu mulai naik, maka bangsa Israel harus bersiap-siap pindah, mengikuti tuntunan tiang awan tersebut. Nah, kita hari-hari ini harus mengikuti tuntunan Tuhan, supaya kita merasakan kebaikan daripada Tuhan, supaya kita bisa menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita pelajari hari ini tentang mengikuti tuntunan Tuhan. Apa arti mengikuti tuntunan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus intim dengan Tuhan. Pertama, kita harus intim dengan Tuhan. Mari lihat Keluaran 33 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian, Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini adalah doa daripada Musa. Sewaktu Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan kepada tanah perjanjian. Dan Musa memohon tuntunan daripada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang membimbing, kau bukan Tuhan yang memimpin. Musa tidak mau berjalan. Musa sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Musa ingin dekat dengan Tuhan. Tapi yang menarik saudara perhatikan, salah satu doa daripada Musa di ayat 13.
Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Sehingga aku mengenal engkau. Ada satu kerinduan daripada Musa bahwa dia ingin dekat dengan Tuhan supaya dia mengenal Tuhan lebih lagi. Nah saudara, yang ingin saya ajak saudara semua hari ini, merenungkan tentang intim kepada Tuhan. Seringkali kita berkata intim dengan Tuhan, oh kita baca Alkitab, kita berdoa supaya hidup kita diberkati, supaya kita dilindungi, supaya kita beroleh kemenangan. Tapi ada hal yang lebih lagi, saya ingin supaya kita intim dengan Tuhan ke dimensi yang lebih dalam lagi, yaitu waktu kita mencari dan mengenal Dia. Jadi kita intim dengan Tuhan bukan supaya terima berkat, bukan supaya terima kemenangan, bukan supaya terima perlindungan Tuhan, tetapi kita rindukan, ingin mengenal lebih dekat lagi pada Tuhan. Ini dimensi keintiman. Jadi bukan sekedar kita berdoa, bukan sekedar membaca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, tapi kita punya kerinduan ingin mengenal Dia lebih lagi. Pembacaan Alkitab kita ada supaya kita makin dekat kepada Dia. Dan waktu kita mengenal Dia, kita akan mengetahui jalan-jalannya. Kita bisa mengetahui tuntunan-tuntunannya. Sebagaimana orang yang jatuh cinta, dia ingin mengenal pasangannya. Dia akan cari tahu apa hobinya, makanan kesukaannya, dan sebagainya. Dan ketika mereka mulai menikah, mereka juga mulai saling mengenal lebih dalam lagi. Tapi setelah bertahun-tahun mereka hidup bersama, mereka makin mengenal. Bahkan mereka bisa tahu, oh kesukaan suami saya adalah masakan ini, warnanya apa, dan sebagainya. Dan demikian juga suaminya bisa berkata, saya makin mengenal istri saya. Dia kerinduannya ini, keinginannya ini, dan sebagainya. Jadi pengenalan itu membuat kita mengerti kehendak daripada seseorang yang kita kasihi. Demikian juga keintiman dan Tuhan adalah supaya kita mengenal Dia sehingga kita bisa mengenal tuntunan-tuntunannya. Kita mengenal keinginannya. Sama seperti Daud sangat mencintai Tuhan. Dia punya kerinduan akan Tuhan. Maka dia mengerti sekali kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkata dia adalah orang yang berkenan hadapan Tuhan. Karena dia melakukan kehendak Bapa pada zamannya. Karena dia dekat dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan. Dia pun bisa tahu jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Hari-hari ini, biarlah kita semakin intim dengan Tuhan untuk mengenal Dia lebih lagi. Semakin jatuh cinta kepadanya. Otomatis ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tahu tuntunan-tuntunannya. Hari-hari ini mungkin kita bingung. Dengan goncangan-goncangan yang ada, kondisi-kondisi yang ada, kita bingung mau jalan bagaimana, apa yang harus kita lakukan, keputusan-keputusan yang harus kita lakukan. Kita dalam keadaan bingung. Tapi waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita kenal dengan Dia, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka milikilah keintiman dengan Tuhan. Kenalilah Dia. Ada hal yang lain, ketika kita mengenal Dia, maka kita bisa tahu pun pengharapan apa yang kita miliki. Di Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan di ayat ini, ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Paulus berkata biarlah kita meminta hikmat, meminta wahyu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ada kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan di ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya.
Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin tahu pengharapan apa yang kita miliki. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita tidak akan tergoncangkan dalam dunia yang sedang tergoncang ini. Kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Karena kita tahu pengharapan apa yang kita miliki di dalam Yesus. Dan di sana dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus yang dibenarkan karena kasih karunia. Karena ini kemuliaan Tuhan diberikan pada kita. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Di dalam dirimu ada kuasa. Jadi kau hari-hari ini kita mengalami goncangan-goncangan. Percayalah tahun ini Tuhan tetap memahkotainya dengan kebaikan. Dan kalau kita tetap mengikuti tuntunan Tuhan, maka kita akan mengalami kelimpahan dalam hidupnya. Karena ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Semakin mengenal Dia, kita semakin tahu pengharapan apa yang kita miliki. Sama dengan sebuah handphone. Handphone pada zaman dahulu itu hanya gunanya untuk telepon dan juga SMS. Tapi sekarang handphone telah berubah menjadi smartphone. Ada banyak fitur-fitur di dalamnya, manfaat-manfaat yang bisa kita ambil bukan sekedar untuk telepon dan juga SMS. Di dalamnya kita bisa mencari berita-berita online. Kita bisa melakukan banyak hal dengan mendownload aplikasi-aplikasi yang ada. Tapi semakin kita mengenal daripada smartphone tersebut, semakin maksimal kita bisa menggunakan manfaat daripada smartphone tersebut. Tapi kalau kita tidak terlalu mengerti akan smartphone tersebut, maka kita tidak akan mendapat manfaat daripada smartphone tersebut. Maka kita perlu mengembangkan diri, kita terus mencari tahu apa manfaat-manfaat yang ada dalam smartphone tersebut. Aplikasi-aplikasi apa yang bisa kita download supaya kita bisa menerima manfaat-manfaat yang ada. Pengenalan kita memberikan manfaat yang lebih besar. Pengenalan kita kepada Tuhan itu juga memberikan pengharapan kita yang lebih besar lagi. Sewaktu kita lemah, kita tahu Tuhan akan berikan kita kekuatan yang baru. Maka kita akan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan akan berikan kita kekuatan yang baru. Sewaktu kita mulai lihat banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita cukupi. Di tengah goncangan ekonomi ini, kita tahu firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kita tidak akan khawatir. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir akan segalanya. Tuhan akan limpahkan kelimpahan dalam hidup kita. Jadi tahun 2020 ada tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Tahun 2020 ada tahun yang luar biasa. Karena Tuhan memahkotainya dengan kebaikan. Yang kedua, mengikuti tuntunan Tuhan. Artinya siap diproses. Kalau yang pertama mengikuti tuntunan Tuhan artinya kita intim kepada Tuhan. Tapi jangan sekedar cuma doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan supaya kita diberkati. Tapi kita punya kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi. Tapi yang kedua, mengikuti tuntunan Tuhan artinya siap diproses. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi firman Tuhan berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, Tuhan akan memahkotai tahun dengan kebaikan. Bagaimana kita bisa menerima kebaikan Tuhan ketika Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk di dalam proses. Orang Kristen tidak lepas daripada permasalahan. Jangan pernah berpikir kalau saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin memberikan persembahan, maka saya tidak akan punya masalah.
Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada permasalahan, tapi tujuannya untuk kebaikan kita. Karena tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru, kita akan jadi kepala bukan ekor. Kita akan naik bukannya turun. Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa, tapi kita seringkali suka dengan yang nyaman. Maka Tuhan izinkan ada goncangan-goncangan terjadi, supaya kita mulai keluar daripada zona nyaman kita, menuju dalam rencana Tuhan. Jadi kalau ada masalah yang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya ingat sebuah cerita, di mana ada seorang raja yang suka sekali berburu. Dan dia punya seorang teman dekat yang senantiasa diajak untuk pergi berburu berdua. Nah, teman raja ini senantiasa berkata, puji Tuhan semuanya baik. Apapun terjadi, temannya selalu berkata, puji Tuhan semuanya baik. Nah, satu kali ketika raja ini berburu dengan temannya ini, tiba-tiba dia diserang oleh binatang buas. Dan setelah bertarung, akhirnya raja bisa mengalahkan binatang itu, tapi dia kehilangan kelingkingnya. Kelingkingnya patah dan putus sehingga dia tidak punya kelingking lagi. Lalu temannya melihat apa yang dialami raja ini. Temannya mulai berkata, puji Tuhan, semuanya baik. Sang raja pun marah. Saya telah kehilangan kelingking dan Anda tetap berkata puji Tuhan dan semuanya baik. Berarti Anda tidak peduli dengan saya, Anda tidak mengasihi saya. Karena itu saya memasuki engkau ke penjara. Jadi temannya hanya dimasukkan ke dalam penjara. Gara-gara ketika raja kehilangan kelingkingnya, temannya berkata, puji Tuhan, semuanya baik. Setelah temannya masuk penjara, raja ini pun setelah beberapa lama dia mulai pergi berburu kembali. Kali ini dia pergi berburu sendirian. Ternyata dia ditangkap oleh suku pedalaman yang suka makan manusia. Dan dia ditangkap dan dibawa ke dalam sebuah kerangkeng. Dan mereka mulai mempersiapkan masakan untuk memasak daripada tubuh sang raja ini. Sang raja sudah mulai ketakutan, wah habislah. Hari ini saya pasti mati. Hari ini saya pasti dimakan oleh orang-orang suku pedalaman ini. Tapi rupanya orang-orang suku pedalaman itu punya kebiasaan. Dia akan makan manusia yang normal, yang sehat, yang tidak ada cacatnya. Karena itu ketika sebelum mereka memotong, menyembelih sang raja, diperiksa dahulu. Dia lihat telinganya ada, matanya ada, hidungnya, tangannya, kakinya. Tapi sewaktu dia memeriksa jari tangan dari sang raja, ternyata tidak ada kelingkingnya. Maka orang-orang pedalaman itu berkata, wah kalau begitu kita tidak jadi makan. Karena ternyata orang ini cacat, tidak punya jari kelingking. Maka raja ini dilepaskan. Maka raja ini begitu bersuka cita, raja berkata, untung juga puji Tuhan bahwa saya kehilangan kelingking. Kalau enggak saya kehilangan nyawa. Maka rajanya cepat-cepat pulang ke istananya dan menyuruh membebaskan temannya. Lalu temannya dikeluarkan, lalu rajanya bercerita, terima kasih kamu waktu itu berkata puji Tuhan semuanya baik. Ternyata memang semuanya baik. Saya hampir dimakan oleh suku pedalaman. Tapi karena saya nggak punya kelingking, dia melepaskan saya. Maafkan saya telah memasukkan engkau dalam penjara. Lalu si temannya berkata, puji Tuhan semuanya baik. Untung saya di penjara. Dan sang rajanya tanya, loh kenapa? Kenapa kamu masih berkata untung ada di dalam penjara? Ya raja pikirkan demikian. Biasa kalau raja berburu pasti mengajak saya. Dan kalau raja sudah kehilangan kelingking, tapi saya punya tubuh yang normal. Maka waktu kita berburu pasti kita berdua ditangkap. Dan waktu diperiksa raja enak, gak punya kelingking. Tapi kalau saya normal, berarti raja bebas, saya akan dimakan oleh suku pedalaman. Jadi puji Tuhan, saya ada di dalam penjara, semuanya baik. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Salah satu tujuan proses yang kita alami adalah untuk memunculkan versi yang terbaik dalam hidup kita. Saya mau ulangi. Salah satu
Tujuan Tuhan izinkan kita dalam proses, ada penderitaan, ada untuk memunculkan versi yang terbaik dalam diri kita. Karena Tuhan tidak mau kita hanya di tempat yang bawah, Tuhan mau kita naik, Tuhan mau kita jadi kepala. Di tahun dimensi yang baru ini, Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kehidupan kita. Karena itu dia izinkan ada goncangan, supaya memunculkan versi yang terbaik dalam diri kita. Saya ambil contoh di dalam Alkitab yaitu kehidupan Yusuf. Mari kita lihat Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi aku telah mereka-rekakannya untuk tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, karena Anda tahu kehidupan Yusuf. Waktu itu dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Bani Ismail. Dan Yusuf berkata, engkau memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf tahu apapun yang dia alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita renungkan kehidupan Yusuf. Yusuf awalnya adalah hanya orang yang tinggal di rumah sedang kakak-kakaknya pergi menggembalakan domba. Tapi Yusuf mendapat satu mimpi bahwa dia akan menjadi seorang raja. Menjadi seorang pemimpin atas saudara-saudaranya. Tapi kenyataannya saudara-saudaranya tidak suka dan satu kali dia dilempar ke dalam sumur yang dalam. Lalu kemudian dijual. Tidak lama kemudian Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Kehidupan Yusuf sepertinya hancur. Tapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya Yusuf mulai diangkat, mulai dipromosikan. Sehingga apa saja yang dikerjakannya berhasil dan dia menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Tapi perhatikan, tujuan Tuhan bukanlah Yusuf menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar saja. Dia harus naik ke level yang lebih tinggi. Mungkin pada waktu itu Yusuf sudah ada dalam zona nyaman. Tapi akhirnya Tuhan izinkan adanya fitnahan dari tante Potifar. Sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara pun dia hanya dipercaya oleh kepala penjara. Bahkan dia bisa menafsirkan impian daripada juru minuman raja. Dia berharap juru minuman raja bisa membebaskan dia. Tapi dia dilupakan 2 tahun. Mengapa Tuhan izinkan hal itu 2 tahun dia dilupakan? Karena Yusuf belum siap menjadi pemimpin. Yusuf harus diproses lagi. Supaya versi terbaik daripada Yusuf keluar. Sehingga pada waktunya, akhirnya Yusuf bisa menafsirkan impian Firaun. Dan dia menjadi orang kedua di Mesir. Proses demi proses yang kita alami adalah untuk memunculkan potensi karunia kita yang sedang tersembunyi. Tuhan izinkan supaya kita mulai keluar dari zona nyaman kita ini untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Karena kalau tidak ada goncangan, kita akan nyaman terus. Kalau Yusuf tidak pernah dijual ke Mesir, Yusuf tidak pernah masuk ke dalam penjara, dia tidak pernah menjadi orang kedua di Mesir. Dia tidak pernah bisa menolong saudara-saudaranya. Dia tidak bisa menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Tapi Tuhan izinkan goncangan yang ada untuk membawa dia ke level yang lebih tinggi. Hari-hari ini, jika Anda sedang mengalami goncangan, percayalah ada rancangan yang besar sedang Tuhan sediakan bagi kita. Ikuti tuntunannya, maka engkau akan mengalami kelimpahan. Ikuti jejak-jejaknya, yaitu dengan siap diproses. Apapun yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita, walaupun hari ini kita sedang diproses, bersyukurlah. Karena ke depan ini ada rancangan yang besar yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Daud sebelum menjadi raja, dia pun harus mengalami proses demi proses. Setelah dia diurapi oleh Samuel, dia tidak langsung menjadi raja. Tapi dia harus mengalami satu pertarungan dengan Goliat. Dia harus mengalami lari daripada Saul karena ingin dibunuh. Tapi akhirnya pun Daud bisa menjadi raja. Setelah dia siap. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan Anda semua.
ke level yang lebih tinggi lagi. Karena itu siaplah diproses. Saya mau akhiri dengan sebuah kisah. Di mana ada seorang pemahat yang sedang main ke rumah temannya, seorang kaya. Waktu mereka berbincang-bincang di halaman belakang rumah orang kaya ini, dia melihat satu songgok kayu yang besar. Rupanya orang kaya ini habis menebang pohon dan kayu itu ditaruh di pojokan. Lalu si pemahat ini tanya, "Pak, itu mau diapakan kayu itu?" "Oh, itu nggak ada gunanya, itu sampah, saya mau buang." Lalu si pemahat ini katakan ini, "Pak, jangan dibuang, kasih saya aja. Saya minta supaya onggokan kayu itu buat saya." Lalu si orang kayanya bilang ini, "Ambillah, itu nggak ada gunanya, itu hanya sampah." Lalu si pemahat ini mengambil kayu yang besar itu dan bawa pulang. Ketika sampai di rumah, dia mulai memahat. Dia membentuk sebuah burung Raja Wali. Dia memahat demi memahat dan akhirnya jadi menjadi seekor burung Raja Wali yang begitu indah. Lalu dia mulai taruh di ruang tamunya. Setelah beberapa lama, giliran orang kaya ini main ke rumah si pemahat. Waktu setelah mereka berbincang-bincang di ruang tamu, si orang kaya ini melihat patung burung Raja Wali tersebut. Dan orang kaya ini sangat tertarik sekali. Dia berkata, "Ini patung Raja Wali begitu indahnya. Saya sangat suka padanya. Berapapun akan saya bayar." Lalu si pemahatnya berkata, "Oh, kayaknya ini saya nggak mau jual." "Enggak, pokoknya saya mau beli. Ini harga berapapun saya beli." Akhirnya itu burung Raja Wali dibeli dengan harga yang mahal. Si orang kaya setelah membayar, dia bawa pulang dengan sukacita. Si pemahatnya mulai merenung. Beberapa waktu yang lalu, itu hanya seonggok pohon yang tidak ada gunanya. Bahkan oleh orang kaya ini disebut, itu sampah yang tidak ada gunanya. Tapi setelah saya memahatnya menjadi burung Raja Wali, ternyata menjadi nilai yang sangat tinggi. Bahkan si orang kaya ini berani bayar harga yang mahal untuk patung seekor burung Raja Wali. Saudara, hari ini mungkin Anda seperti songgok kayu yang tidak ada gunanya. Tapi Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidupmu. Dia sedang memahat dirimu. Biarkan Tuhan memproses kita. Biarkan Tuhan memahat diri kita. Akhirnya kita mengeluarkan versi terbaik dalam hidup kita. Potensi karunia kita muncul. Sehingga itu yang akan membawa kita naik bukannya turun. Membawa kita jadi kepala bukan ekor. Sehingga tahun 2020 ada tahun dimensi yang baru. Kita benar-benar naik bukannya turun. Kita benar-benar jadi kepala bukan ekor. Jadi apa yang Anda alami hari ini? Percayalah, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Dan jejak-jejaknya bertaburan dengan kelimpahan. Kalau kita ingin mengalami tahun ini, tahun kebaikan, mari kita mengikuti jejak-jejaknya. Kita mengikuti tuntunan-tuntunannya. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Tapi bukan intim supaya kita terima berkat. Tapi keintiman kita ada ingin mengenal Dia lebih lagi. Kita ingin mencintai Dia lebih lagi. Dan yang kedua, mengikuti tuntunan Tuhan artinya siap diproses. Biarkan Tuhan memproses diri kita sehingga kita memunculkan versi yang terbaik dalam hidup kita. Potensi karunia kita mungkin yang sedang tersembunyi itu dimunculkan. Sehingga kita akan berkata, tahun ini tahun yang luar biasa. Tahun ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Saya berdoa buat saudara semua mengalami tahun yang baik di tahun 2020 ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Yang mengingatkan kami bahwa tahun ini pun ada tahun yang luar biasa, tahun yang baik. Di tengah-tengah goncangan-goncangan yang kami pikir ini ada tahun yang berat. Engkau tetap memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Mu. Bahkan jika kami mengikuti jejak-jejak-Mu, maka kami akan mengalami kelimpahan dalam hidup kami. Ajar kami untuk intim kepadamu ya Tuhan. Biar kami semakin ingin mengenal Engkau lagi. Biarlah kami semakin jatuh cinta kepadamu ya Tuhan.
Biar kami ikut Engkau bukan karena supaya berkat, bukan karena perlindungan, tapi karena kami jatuh cinta kepadamu. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Karena ketika kami mengenal Engkau, kami bisa mengerti tuntunanmu, kami bisa mengerti kehendak-Mu, dan kami akan lakukan. Karena ketika kami mengenal Engkau ya Tuhan, kami tahu pengharapan apa yang kami miliki. Di tengah-tengah goncang ini kami punya kuasa untuk tetap bisa beroleh kemenangan. Dan Tuhan, kami percaya ketika kami mengikuti jejak-Mu, kami juga harus siap diproses. Hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan diproses. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada masa-masa pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Kami percaya Engkau sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan mereka semua. Tuhan tolong agar kami siap untuk diproses, supaya kami memunculkan versi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melihat acara ini ya Tuhan. Engkau memberkati satu persatu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati.